kita lanjut ke segmen yang kedua yang insya Allah yang akan disampaikan oleh kiai kita yang kedua jauh-jauh dari Medan. Mari kita sambut nilai beliau yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Profesor Dr. Mu'alim Abuya Syekh Al-Soleh Abdul Manaf Lubis Al-Hafiz. Pada beliau kami persilakan sallallahu ala Nabi Muhammad. As-salatu daim ala Nabi Bani Hashim ala ya Allah. As-salatu daim ala Nabi Bani Hashim. As-salatu daim ala Nabi Bani Hashim ala ya biasa karena takut kan, karena akhir-akhir ini anak mau ada orang tuh kayaknya rasis banget sampai nggak dimasukin YouTube, sampai nggak dimasukin ini ada tahu karena mungkin rasis kali ya. Makanya sekarang insya Allah anak terjadi rasis lagi. belum lihat kali mana udah Ya. Ini juga alhamdulillah kan kita udah bisa lagi nih para followers Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pastikan subscribe kan setiap kali ini, follow IG saya Ustadz Abdul Manaf Lubis ya kan. Udah berapa kali ketemu sebelum Lebaran, ketemu saya lagi kan, tahun baru, sampai tahun baru ketemu saya lagi. Cuman alhamdulillah nggak di pos-pos. Ya sekarang alhamdulillah ya.
nonton tuh yang di YouTube ya, jangan lupa dicari ya. Masih kalian pusing ya. Jadi ganti tadi saya dengar di belakang, masya Allah, dengarnya apa namanya, sejarah panjang sekali untuk memompa semangat kita lagi, karena di belakang nasi belum matang dan yang di belakang panitia request agak dilamain lagi satu lagi masak. Ya, kita pompa semangat kita lagi, tangannya di atas semua begini, tangannya di atas semua begini. Yang putra dong, ayo, tangannya di atas semua. Ya, kita pompa semangat kita di malam yang merdeka ini. Tapi jangan tadi dulu salamnya itu buat kenceng. Sekarang jawab salam saya yang kenceng, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannan bil-fadli wal-fadli wal-ihsan alladzi faddala dinana 'ala sa'iril adyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil akwan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang kita hormati dan kita cintai, pengasuh sekaligus pengurus Pondok Pesantren As-Safinah Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMA, yang mana pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir, namun kita sebagai santrinya sudah sepatutnya, sudah syogianya, sudah semestinya, sudah seharusnya untuk mendoakan beliau dimanapun beliau berada. Mari kita angkat tangannya semua, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diperbanyak rezekinya, diberkahkan ilmunya, dimanapun beliau berada. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula para jajaran pondok pengasuh pesantren As-Safinah Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Saleh Salim SE, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Nabawi SH, Al-Mukarramah Wal-Muhtaramah Al-Ustazah Ghayatul Zain Al-Hafizah, Al-Mukarramah Wal-Muhtaramah Al-Ustazah Hani Aslamiyah SAK, dan para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula para followersku yang di IG ya, yang di YouTube juga ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di aula yang mulia ini, di malam yang merdeka ini, yang Indonesia merdeka karena bersatu. Nih, quotes bagi para jomblo ya, dicatat. Ingat, Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Makanya jangan malu jadi jomblo, karena Indonesia merdeka karena bersatu. Enggak, beda. Ya kan, bersatu kita tumbuh, bercerai jauh lagi. Pada malam hari ini, ya kan, belum suasana merdeka, tapi udah kerasa ya kan. Di sono udah bangun lapangan buat merdeka, lomba lari, lomba balap karung, makan kerupuk, udah banyak. Dan sekarang pada malam hari ini saya akan membahas temanya Metallica. Masih Metallica. Apa itu Metallica? Melanjutkan tari perjuangan Indonesia yang merdeka. Apa yang harus kita perjuangkan di Indonesia yang sudah merdeka ini?
Yang harus kita perjuangkan adalah menjadikan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Pada zaman dahulu, para pejuang melawan penjajah memperjuangkan bendera merah putih, merah yang artinya berani, putih yang artinya suci, yang dimana mereka berjuang adalah niat suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun menolong mereka, maka Allah pun memerdekakan Indonesia. Wala yansurullaha may yansuruh, maka Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Ya. Nah, lalu kita ini bagaimana nih menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Bagaimana cara kita berjuang untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Yang jadi poin pertanyaan pertama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu apaan sih, Mas? Mas, halo. Ada yang tahu nggak definisi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Jangan taunya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur doang. Kak, tahu nggak Kak definisi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Itu kira-kira ada di mana ya? Di dalam surat Saba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Telah ada di negeri Sabah itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatani 'an yamini wa shimal. Ada dua kebun yang di kanan dan di kiri. Fakulu washrabu min rizqi rabbikum washkurulah. Maka makan dan minumlah rezeki dari Tuhanmu dan bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam tafsir Jalalain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di situ, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para mufassir menafsirkan bahwasanya di Sabah itu saking baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun itu negeri, thayyibun yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah itu Maha Pengampun. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan saking baiknya itu negeri, saking makmurnya itu negeri, di sono nggak ada yang namanya nyamuk. Terus di sono nggak ada yang namanya lalat. Di sono nggak ada yang namanya kalajengking, ular, pokoknya lelube, pokoknya mereka ciber nggak ada. Di sono tuh adanya yang bagus-bagus, yang wangi-wangi, terus juga hawanya lembut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran, walau anna ahli hadzal qaryah amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Nah, ini salah satu kunci juga nih biar Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai zaman dulu tuh para pejuang-pejuang kita, dasar negara kita pun itu ulama yang menghasilkan. Insinyur Soekarno-Hatta merumuskan Pancasila, Muhammad Yamin merumuskan Pancasila, Muhammad Hatta merumuskan Pancasila. Pancasila mereka tidak diterima, tapi Insinyur Soekarno mengambil dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu bikinan dari Kiai Haji Agus Salim, yang isinya pertama satu Pancasila apaan Kak? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau di Piagam Jakarta itu dengan menjalankan syariat-syariatnya. Maka ketika dimasukkan ke Pancasila dengan menjalankan syariat-syariatnya, ini dihapus. Nah, maka dari itu Pancasila ini sebenarnya udah mumpuni untuk menjadikan negara kita
negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Contohnya yang pertama kan tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah sekarang kita lihat yang koal-koal ngomong kita harus jadi pemuda Pancasila, kita harus ikuti Pancasila. Lihat, ya sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Sholatnya dijaga nggak? Sering ke gereja nggak? Setiap minggu. Sering ke kuil nggak? Nah kan ini kan ngomong ketuhanan. Baru yang kedua apakah? Pancasila 1, Tuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini adil. Apakah negeri ini kita bilang adil? Apakah negeri ini kita bilang beradab? Nggak lama ada berita saya dengar ada santri yang ngebunuh gurunya. Waduh, serem banget ceritanya nih. Jadi ceritanya nih ada santri, dia bawa HP ilegal, terus dia pinjemin ke temennya. Nah temennya ini mainnya selengean di depan umum, di tempat umum. Gurunya ngeliat, gurunya akhirnya ambil. Ini HP siapa nih? Nggak banyak cincong, langsung ambil aja. Begitu diambil, disimpan sama gurunya. Nah yang nunjukin tadi, lu gimana sih? Itu HP gua baru beli, saya kan 200.000. Itu duit. Enggak dong, nggak dikaretin, enggak, beda. Itu mah beda. Itu gua 200.000, boleh beli, boleh nyicil lagi. Belum lunas itu, baru gua DP-in 10.000. Ya. Nah, nggak lama kemudian dia bingung. Waduh, kalau HP gua dibuka-buka, isinya ada cetan sama Yayang. Terus juga kalau HP gua dibuka-buka, isinya ada video-video. Nggak boleh ngasih, kan nggak boleh ngasih. Ntar takutnya di YouTube gitu kan. Ya, gimana dia akhirnya tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir jernih, maka dia pun mengambil jalan pintas. Ketika gurunya pulang dari sholat, dijegat, dibunuh. Gurunya meninggal. Apakah ini yang dikatakan Indonesia beradab? Tahu yang bilang itu. Tadi udah Metallica, mentor. Sekarang, apakah Indonesia ini dikatakan negara yang beradab? Nah, saya berani begini, saya ngawal takut nih. Takutnya di jalan juga dibunuh kayak Ustaz yang tadi. Jaga-jaga. Ya, ini jawab sekali lagi nih, ya. Yang namanya nih. Apakah Indonesia ini dikatakan negara yang beradab? Apakah Indonesia ini sudah dikatakan negara yang beradab? Lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, apaan Kak? Ayo, nanti diulangi. Persatuan Indonesia. Nah, tadi contoh tadi yang dibawakan Kiai Dinyati ini, Kiai kita juga dijelaskan panjang lebar, ya kan? Persatuan Indonesia. Tapi sekarang sesama umat muslim aja kita pecah. Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, maulidan bid'ah. Padahal seharusnya kita bisa toleransi. Kalau di sana emang maulidan, ya udah maulidan. Kalau di sini kita mau maulidan, ya udah nggak usah maulidan. Kenapa kita harus pecah-pecah? Ya kan? Padahal ikhtilafu ummati rahmatun. Ya kan? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut poin yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Sekarang kita lihat pemimpin rakyat kita apakah bijaksana? Apakah yang dikatakan ayam masuk
Warga masuk halaman orang kena denda berapa? 10 juta. Wah, kalau santri mah nggak usah pakai denda dah. Ambil ayamnya. Udah berapa ayam sih dapat? Kalau santri putra ngeliat ayam masuk halaman udah kasihan. Kalau misalkan yang punya ayamnya kita tuntut, wah ini denda 10 juta, enggak. Kita langsung aja kita eksekusi. Kita eksekusi pada malam-malam, tiba-tiba kan makanya lagi tidur kan di aula kan, tiba-tiba waduh ayam ternyata kan, tiba-tiba bawa nampan ke aula, wah ayam dapat darah nih, waduh lantang ternyata, aduh. Apakah sekarang pemimpin kita bijaksana? Aduh lemes lagi, tadi nih. Ya lanjut aja dah ke poin yang terakhir nih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang Indonesia nggak adil, ya kan? Kemarin ada begal ngebegal orang, begalnya yang mati, yang di penjara yang dibegal. Aduh, apakah adil? Terus juga sekarang yang miskin tambah miskin, yang miskin tambah miskin, si kaya murah-murah, yang banyak narkoba, yang uang di harta. Bagaimana kita menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Padahal dasar negara kita, ideologi negara kita sudah pas dengan ayat Allah, firman Allah yang sebelumnya tadi. Ya walau anna ahli hadzal qaryah amanu wattaqaw lafatahna. Nah, kita ini semua beriman, dari sila satu beriman. Wattaqaw dan takwa. Takwa itu kalian udah paham, nggak usah dikasih tahu takwa itu gini, takwa itu takut banyak udah. Dari sila 5 sila itu sudah cukup untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sekarang yang salah apanya? Ya. Sekarang yang salah apanya? Peraturannya udah jelas, ideologinya udah jelas, ya kan? Udah sejalur. Sekarang yang salah apanya? Yang salah apanya? Yang salah manusianya. Karena apa? Mereka nggak punya guru, mereka nggak dekat sama ulama. Padahal ulama yang membimbing mereka, ulama yang menyelamatkan kita. Lihat pada zaman dahulu Indonesia merdeka, para penjajah itu kalah karena para pejuang kita meminta nasihat kepada kiai-kiai. Contoh Jenderal Sudirman, beliau minta wejangan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu ada lagi namanya jenderal siapa yang 10 November? Lupa namanya. Ya pokoknya itulah ya kan. Beliau minta nasihat ke Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 10 November. Makanya beliau bilang, sebelum kau buka pidatomu, bukalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pecah! 10 November pecah perang di Surabaya. Selama 3 hari 3 malam digempur Indonesia oleh para penjajah, tapi kita tidak mundur selangkah pun. Karena apa? Karena bimbingan ulama. Nah sekarang ulama kita mau masuk ke politik dibilang, wah ulama radikal, wah kok ulama masuk ke pemerintah, oh ulama kok jadi pejabat, oh. Lama-lama yang ngisi pejabat, yang ngisi pemerintahan semua isinya orang-orang yang mabok, orang yang gele, narkoba, korupsi. Mau jadi apa negara Indonesia ini? Kalau kita menjauhi ulama-ulama. Nama
saya juga. Ya kan? Jadi udahan aja ya. Nyanyi dulu dah terakhir nih. Nyanyi kemerdekaan nih kan merdeka ya kan. Ya. Nyanyi lagu kemerdekaan Indonesia gimana dah? Nah itulah pokoknya ya. Emang kita ganti 16 Agustus. Soalnya masih lama kan. Ya. 1, 2, 3. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan. Berapa? Tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan 16. Besoknya tanggal berapa? 17. Apakah ada yang salah sama kata-kata saya? Nggak jadi lah. Ya, inti dari muhadharah saya. Ya, ini udah masuk inti. Tolong dicatat. Yang di IG siapin ketikan buat post di story-nya, bisa dikasih lagu-lagu dikit ya. Indonesia ini sudah merdeka. Boleh Indonesia ini sudah merdeka, tapi keadaan kita ini masih belum merdeka. Masih ada satu harapan dan cita-cita yang belum kita gapai, yaitu adalah Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera. Maka dari itu, untuk menjadikan Indonesia yang sejahtera, kita gandeng ulama-ulama kita agar menjadikan rakyat-rakyat Indonesia orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah membukakan keberkahan-keberkahan dari langitnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.